Shalom anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti baik, pasti sehat, pasti sukacita selalu. Oke anak-anak, mari kita akan mulai ibadah online kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke, siapkan hati, siapkan pikiran kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan, kami rindu Engkau memberi kami roh sukacita, dan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu serta belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datang padamu,
Baik, sehat, pintar, yes. Teman-teman, mari kita pujikan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Indahnya, oh indah, kasih Yesus, indahnya, oh indah. Kasih Yesus, indahnya, oh indah, kasih Yesus, indahnya, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari Bagaimana anak-anak, sukacita ya memuji Tuhan? Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, untuk kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kak Cia mau tanya dulu nih. Minggu lalu firman Tuhannya bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Bunda Adi bercerita mengenai pertobatan bangsa Niniwe. Yunus datang ke bangsa Niniwe dan memperingatkan mereka. Bangsa Niniwe pun akhirnya bertobat. Tuhan mendengarkan doa bangsa Niniwe. Akhirnya bangsa Niniwe tidak jadi dihukum. Wah, luar biasa. Minggu ini firman Tuhannya bercerita tentang apa adik-adik? Kita lihat dulu ya video berikut ini. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan
Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bangsa Niniwe tidak jadi dihanguskan. Wah, tentu saja mereka senang sekali adik-adik. Lalu bagaimana perasaan Yunus? Harusnya ia juga suka cita ya. Tetapi mengapa sebaliknya? Kok Yunus muram? Hatinya penuh kekesalan. Mengapa begitu ya? Ya, karena Yunus tidak setuju dengan apa yang Allah perbuat kepada bangsa Niniwe. Yunus tidak mengasihi orang Niniwe. Yunus ingin orang Niniwe dihanguskan. Walaupun Yunus marah, kesal pada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Yunus adik-adik. Yunus diingatkan dengan beberapa kejadian. Yunus pun sadar dan ia menjadi malu. Ia tahu bahwa kasih Allah sungguh besar untuk anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya sering membuat hatinya sedih, walaupun anak-anaknya sering nakal, tapi kasih Allah tidak berkesudahan adik-adik. Bahkan ternak pun Tuhan kasihi. Wow, sungguh bangga punya Allah yang penuh kasih. Nah adik-adik, mungkin kalian pernah merasa kesal, marah, jengkel dengan teman, saudara, ataupun orang tua. Tetapi ketika kalian marah, kalian harus bisa menahan emosi ya. Tenang, lalu ingat bahwa kasih Allah sungguh besar kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya sering nakal, bandel, tapi Allah tetap mengasihi loh adik-adik. Jadi adik-adik pun juga harus bisa belajar untuk mengasihi orang-orang yang membuat adik-adik kesal dan marah. Susah kak? Ya, memang susah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau kan jadi seperti Yesus? Kan ada lagu sekolah minggunya. Nah adik-adik, ayo kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita harus bisa tunjukkan kepada dunia tentang kasih Kristus lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Oke adik-adik, adik-adik pasti bisa. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati,
sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Wah, nggak kerasa udah mau selesai saja ibadahnya hari ini. Tapi sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Siap? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Dan ajar kami untuk bisa menjadi garam dan terang untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk buka tangannya, kita katakan sama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 1. Hidupku diciptai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Nah, ada ayat yang cocok untuk hari ini. Dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sampai bertemu minggu depan. Sehat selalu dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mama papa kelas kecil, aktivitas kita pagi hari ini kita akan membuat lampion berbentuk hati seperti ini. Bahan yang diperlukan beberapa lembar kertas lipat, kurang lebih 20 lembar. Warna menyesuaikan sesuai yang diinginkan. Ada gunting, lem, bisa pakai lem kertas seperti ini atau kaspol. Di rumah punyanya apa terserah. Terus tali atau pita untuk gantungan lampion. Besarnya lampion tergantung dari keinginan dan warna juga tergantung dari keinginan warna kertas lipatnya. Karena lampion yang akan saya buat bentuknya kecil, jadi kertas lipat tadi saya potong jadi 4 bagian. Lalu langkah pertama kita akan membuat bentuk hati, gambar bentuk hati. Lalu kita akan potong sesuai dengan pola yang telah kita buat. Kita gunting seperti ini. Hasil dari bentuk hati yang kita buat akan kita buat pola dari kertas lipat yang tersisa sampai semuanya nanti kertas terpotong berbentuk hati. Setelah kertas lipat kita potong-potong berbentuk hati seperti ini, kita akan beri lem di tengah kertas lipat ini, jadi seperti ini. Nah, kira-kira di tengah-tengahnya seperti ini, kita akan lem, beri lem. Secukupnya ya, mama papa, tidak usah banyak-banyak. Semua bagian tengahnya diberi lem sampai nanti selesai semua kertas lipat yang kita punya sekitar 20 lembar tadi, kita beri lem. Anak-anak yang sudah bisa membantu mama papa ya. Jadi anak-anak juga ikut membuat lampion.
semua kertas kita beri lem di bagian tengahnya sampai selesai, sampai kertasnya habis. Langkah selanjutnya kita akan beri lem juga pada kertas, tapi di bagian yang agak atas seperti ini, di bagian ini, di 4 titik ini kita beri lem satu-satu ya mama papa, seperti tadi, sampai kertas habis atau sampai selesai. Lem yang diberikan tidak perlu banyak-banyak, jadi secukupnya aja biar nanti hasilnya juga bagus. Kalau perlu langsung diberi lem tidak apa-apa, tidak harus diberi gambar atau pola untuk kita memberi lemnya tadi. Jadi seperti ini kita tempelkan terus sampai selesai, sampai semua jadi satu. Setelah selesai semua seperti ini ya anak-anak, mama papa, kita tidak langsung menempelkannya, tapi kita akan beri tali atau pita untuk menggantung lampion yang kita buat, supaya lebih kuat dalam menempel. Bunda ini mau pakai lem kastol aja, jadi seperti ini kita kasih lem. Oh ya, untuk menempelkan ini tadi bisa dipakai juga kastol supaya lebih kuat. Kalau mama papa mau pakai kastol silahkan, jadi tidak ada keharusan harus pakai lem yang seperti ini. Kita tempelkan pitanya atau talinya untuk menggantung. Baru setelah itu kita beri lem yang terakhir untuk menempelkan sehingga bentuk lampion. Jadilah lampion seperti ini. Oke, seperti ini ya mama papa, anak-anak semua. Selamat mencoba, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia daftar pertanyaan minggu ini. Nomor 1. Mengapa Yunus kelihatan murung dan kecewa? 2. Apa yang dilakukan Tuhan untuk mengingatkan Yunus? 3. Apa yang dikatakan Tuhan ketika Yunus marah karena ia kehilangan tempat berteduh? 4. Ketika Yunus marah kepada Tuhan, apakah Tuhan juga marah kepada Yunus? Jelaskan. 5. Bagaimana sikapmu ketika orang lain membuatmu marah? Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk kirimkan jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Semangat! Terima kasih untuk Juna, Miguel, Rode, Brian, dan Sabrina. Terima kasih juga untuk Martin dan Dominic. Terima kasih untuk para parent yang sudah mendukung ibadah hari ini. Bye-bye, see you later.